Assalamualaikum adik-adik kelas 6. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat dan selalu terlindungi oleh Allah dimanapun dan kapan berada. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada semester awal ini, Pak Faris akan menerangkan materi tentang bilangan bulat, ya, adik-adik kelas 6. Nah, bilangan bulat itu apa? Nah, Pak Faris akan menjelaskan di selanjutnya ini, ya. Bilangan bulat itu sebelum Pak Faris menjelaskannya, ada beberapa yang akan Pak Faris jelaskan nantinya, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Setelah itu penggunaan bilangan bulat itu apa ya? Nah, langsung di slide berikutnya ini. Sebelum masuk yang pembahasan atau contoh dari bilangan bulat itu apa, Pak Faris akan menjelaskan bilangan bulat itu. Bilangan bulat itu apa? Iya, bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan positif, ya, seperti ini tandanya, seperti plus ya, terus bilangan 0 dan bilangan bulat negatif ya. Nah, itu jadi bilangan bulat itu kumpulan dari bilangan positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. Nah, ya, bisa diingat-ingat ya, bisa dipahami ya adik-adik. Lanjut, Pak Faris akan punya garis bilangan ini. Nah, Pak Faris garis bilangan tadi, kalau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, Pak Faris punya garis bilangan. Nah, arah panah yang menunjukkan ke kanan ini yaitu bilangan positif. Dan yang tengah itu bilangan 0. Dan yang ke kiri bilangan negatif. Nah, yang tengah ini 0 ya adik-adik. Tengah berarti tengah ini berarti atau 0 ini yaitu tengah-tengah dari bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau ke kiri itu bilangan negatif itu ya. Nah, bilangan positif itu terdiri dari beberapa saja adik-adik. Bisa dilihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini Pak Faris ada tanda strip ini ya. Ini ya menunjukkan ini dan seterusnya. Bisa ke kanan terus. Pokoknya yang ke kanan itu bilangan positif ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya itu bilangan positif. Nah, bilangan negatif apa aja bilangan negatif? Iya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ya. Nah, ini jadi kalau tanda negatif itu ada tanda seperti ini ya, kayak kurang atau min ya, bisa dikatakan min 1, min 2, min 3. Adik-adik bisa menyebut negatif 1 atau min 1 sama saja ya adik-adik. Nah, ini Pak Faris ada contohnya seperti ini ya. Ini negatif 1, negatif 2, atau bisa juga dikatakan anggota dari bilangan di atas dapat ditulis anggota-anggota bilangan bulat sebagai berikut. Bilangan bulat negatif terdiri dari atas negatif 5, negatif 4, negatif ini ya, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan tadi bilangan 0 yang bagian tengah, dan bilangan bulat positif itu dari 1, dari 3, 4, 5 ya. Bisa dipahami ya adik-adik, kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Tandanya negatif itu berarti ada kayak tanda kurang yang pada angkanya itu ya. Ya, pokoknya kalau ada tanda kurang seperti ini, berarti itu negatif. Dan itu pastinya sebelah kiri 0 ya. Paham ya? Ini pemahaman dari garis bilangan. Setelah itu Pak Faris punya ini mempelajari kebalikan lawan dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu mempelajari kebalikan ya dari bilangan bulat itu, lalu juga punya garis bilangan lagi ya. Nah, perhatikan pada garis bilangan di atas, bilangan yang ada di sebelah kanan 0, angka 0 merupakan lawan dari bilangan yang ada sebelah kiri 0. Berarti yang ada sebelah kirinya 0 ini 0, kiri kan sini ya, kirinya 0 itu pasti lawan dari ini kanannya 0. Nah, jika jarak kedua bilangan dari titik 0 sama, jadi kalau 1 lawannya ya negatif 1, negatif 1 lawannya nih 1, berarti
saling berlawanan gitu ya adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Harus punya contoh kebalikan dari 3. Berarti angka berapa adik-adik? Adalah iya negatif 3 atau min nih ya, kebalikan dari 3. Berarti apa? Iya negatif 3, negatif 3. Kebalikan dari negatif 5 adalah berapa adik-adik? Ini negatif 5 ya. Kebalikannya berarti iya 5. Berarti 5 ya. Nah, kebalikan dari negatif 5 adalah di sini tidak ada negatif 5 Pak Wes. Iya, enggak ada. Tapi kan kalau diteruskan ke sana sebelah semakin ke kiri kan semakin ya angkanya semakin kecil ya. Ya, semakin kiri kan semakin kelihatan banyak ya, negatif 25, negatif 26 sampai 100, negatif 100 itu kalau sebelah kiri. Tapi yang ditanyakan ini apa? Kebalikan dari negatif 25. Kalau di sini perumpamaan di sini ada negatif 25, berarti kebalikannya di sini berarti berapa? Iya 25. Itu bisa dipahami ya adik-adik. Kalau negatif berarti lawannya positif, kalau positif berarti negatif. Itu kebalikan cuma seperti itu. Gampang ya sampai sini ya. Ya, gampang. Nah, lanjut ya. Nah, di sini membandingkan bilangan bulat. Di sini juga punya garis bilangan ya. Nah, ini punya tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Pak Faris, ini maksudnya apa? Nah, tanda panah ke kanan itu ini. Semakin ke kanan nilainya semakin besar ya. Ingat-ingat, semakin ke kanan. Pokoknya nilai yang semakin ke kanan itu semakin besar ya. Kanannya 0 itu semakin besar, kirinya 0 itu pasti semakin kecil. Pokoknya yang sebelah semakin ke kanan itu semakin besar ya. Nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ingat-ingat, pokoknya kalau ke kiri itu semakin kecil. Contohnya seperti apa? Ini Pak Bos punya contoh. 4 terletak di sebelah kanan 2. Maka 4 itu lebih besar atau lebih kecil? Iya. 4 itu kan sini ya. 4 itu sebelah kanannya 2. Ini 2, ini 4. Berarti kan kanannya 2 ya 4. Ke sana, lompat 1 2. Berarti kan ke kanan nih. Depannya ke kanan ya. 2 4. Berarti yang lebih besar mana? 2 apa 4? Iya, 4 karena 4 itu semakin ke kanan ya. Berarti tandanya seperti ini. Ya, V kebalik ke kanan. Terus 2 terletak di sebelah kiri 5. 2 itu terletak di sebelah kiri 5, maka 2 itu kurang apa 5? Kurang apa lebih? Iya, 2 ini terletak di sebelah kiri 5. Berarti 2 ini 5, ini 2, berarti ya betul ya. Ini 2 kan sebelah kirinya 5 ya. Semakin ke kiri semakin kecil. Berarti maka 2 itu kurang dari 5 ya. Ini lebih kecil dari 5 ya. Lebih kecil dari 5 ya, atau lebih kecil atau lebih kecil dari 5. Oke. Kita lanjut. Negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Negatif 3 ini. Terus ini 1. Dikatakan betul ya. Sebelah kirinya 1. Berarti negatif 3 itu besar apa kecil? Iya. Kan semakin ke kiri ya. Ini negatif 3, ini 1. Berarti semakin ke sana itu semakin kecil. Negatif 3 itu lebih kecil dari lebih kecil dari 1, bilangan 1. Ya, seperti ini tandanya. Terus negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 3. Maka negatif 2 lebih dari negatif 3. Betul? Ya, negatif 2 ini. Negatif 3 ini ya. Nah, kalau negatif 2 ini berarti negatif 3 itu di sebelah kirinya 3. Maka negatif 2 itu besar atau kecil? Iya, besar. Karena semakin ke kanan semakin besar. Kalau yang ditanyakan negatif 2 berarti itu yang besar negatif 2 apa negatif 3? Iya, negatif 2. Ini tandanya seperti ini ya. Karena semakin ke kanan ya. Kanannya di negatif 3 itu 2, berarti yang besar itu negatif 2 ya. Pokoknya kalau semakin ke kanan semakin besar. Negatif 5 terletak pada sebelah kirinya negatif 1. Negatif 5 ini negatif 1. Negatif 5 yang disebut itu negatif 5 dulu. Berarti negatif 5 itu sebenarnya lebih kecil atau lebih besar? Iya, lebih kecil. Karena apa?
sebelah kirinya 1. Kalau semakin ke kiri berarti semakin ke kecil. Kalau semakin ke kiri semakin kecil. Ya, diingat-ingat ya adik-adik. Oke, lanjut. Ya, ini Pak Faris untuk mengingat saja. Untuk tanda seperti ini ya, V kebalik itu artinya lebih besar. Dan yang balik ke kiri itu artinya lebih kecil ya. Kalau seperti ini artinya lebih besar, artinya lebih kecil. Pak Faris punya untuk cara lebih cepat dalam mengingatnya, yaitu Pak Faris punya biasanya Pak Faris kasih tanda depannya seperti ada garis. Nah, ini. Terus yang bawah juga pun ya. Nah, kan jadi seperti huruf apa? Iya, yang atas ini seperti huruf B, yang bawah ini seperti huruf K. Berarti bisa disingkat ini besar, ini kecil atau gitu ya. Bisa yang dibilang dulu ada yang ngajarin kalau dicaplok itu berarti yang lebih besar. Nah, boleh, gak apa-apa, masing-masing yang mau menggunakan yang mana. Oke, itu ya. Ini Pak harus punya contoh. Negatif 14 sama 10 berarti besar mana? Iya, negatif 10 karena negatif 10 karena negatif 14 itu sebelah kirinya 10 kan ini negatif 14 ini ya, negatif dan 10 di sini, berarti kalau semakin ke kanan semakin besar, berarti tandanya seperti ini yang dicaplok 10. Nah, negatif 12 pun ya yang besar mana? Iya, negatif 12 karena negatif 12 kan masih di sini, dan negatif 36 semakin ke sana ya kan, semakin ke kiri, berarti dan yang besar itu negatif 12. Paham ya Mas sampai sini? Ya, lanjut. Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat harus dilihat tanda yang ada pada angka pada apakah itu negatif atau positif ya. Nah, urutkan bilangan bulat berikut. Di sini Pak Faris. Mengurutkan bilangan itu bisa memakai garis bilangan ataupun langsung. Kalau pakai garis bilangan pun ini Pak Faris ada contohnya ya. Ini 0 ya. Ada 0 ya di sini. Ya, ada 0. Ini yang mengurutkan yang mana dulu? Dari yang negatif dulu apa positif? Ternyata negatif karena ternyata positif itu ada angka berapa saja? Iya, angka 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, berarti tinggal ditulis 3, 4, 5, dan terakhir ada angka 6. Setelah itu baru mengurutkan negatifnya. Negatif 1 ada, ya negatif 2 ada, negatif 3 ada, 4 ada, 5 ada, dan negatif terakhir ada, negatif 6 ada ya. Nah, ini terus sehingga dapat ditentukan urutan bilangan sebagai berikut. Urutannya sebagai berikut itu seperti apa? Iya, urutkan bilangan dari yang terkecil. Berarti yang terkecil itu tingkat-tingkat tadi, kalau semakin ke kiri itu semakin kecil ya. Berarti yang terkecil itu yang sebelah kiri, paling sebelah kiri itu negatif apa? Iya, negatif 6. Semakin ke kiri itu semakin kecil. Berarti yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar itu mana? Iya, dari terkecil itu negatif 6, negatif 5, negatif 4, sampai 6 ini. Negatif 5, 6, 5, 4, 3 negatif ini ya. Sampai 6. Ini yang dari terkecil. Nah, dari yang terbesar. Iya, yang terbesar berarti yang sebelah kanan. Paling sebelah kanan itu angka berapa? Iya, angka 6. 6, 5, 4. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti ini. Ya, adik-adik. Iya, bisa dipahami ya. Pokoknya kalau bilangan negatif itu bilangan yang mempunyai tanda kayak ini kurang atau min nih ya. Ini. Terus yang positif berarti itu ya tidak ada. Dan untuk selanjutnya yang harus perlu dipahami juga, kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya. Kalau semakin kecil, pokoknya semakin kecil sampai negatif 100 sama angka 1 itu besar mana? Ya 1. Karena apa? Negatif 100 kan semakin ke kiri, semakin ke sana, ya tahu? Ya, itulah ya yang materi yang Pak Faris sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga adik-adik bisa memahami ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang bisa Pak Faris sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya lanjut nanti akan Pak Faris di video part 2, atau nanti akan Pak Faris sampaikan di video part 2. Oke. Itu saja yang Pak Faris sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.